Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi daripada urusan dunia, urusan akhirat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini di Lensa Kolbu kita akan membahas syaraful wudu wa fadluhu. Ya, kemuliaan berwudu dan keutamaannya. Kemuliaan berwudu dan keutamaannya. Ini adalah kita menampilkan hadis-hadis Nabi ya, yang sifatnya lebih untuk memotivasi kita ya, agar kemudian kita lebih menghayati daripada ibadah yang kita lakukan, daripada wudhu yang kita lakukan. Oh, kita mengerti bahwa di dalam berwudhu ini mengandung begini. Jadi, wa minasyaraf alladzi idakharallahu ta'ala li hadhil ummah ma'addahu Allah minas thawabil jazil wal fadlil jamil 'alal wudu. Dikatakan bahwa kemuliaan yang kemudian Allah berikan kepada umat Muhammad, yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, kepada umat ini adalah apa yang telah Allah janjikan kepada umat ini daripada pahala yang besar, keutamaan yang agung, daripada ibadah wudu, daripada wudu yang dia lakukan. Dari wudu yang dia lakukan itu mengandung pahala yang besar, keutamaan yang agung. Apa dasarnya? Famin dzalika, dikatakan di sini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man tawaddoa wa ahsanal wudu'a, kharajat khotoyahu min jasadihi, hatta takhruja min tahti adhfarihi." Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapapun yang berwudu dan membagusi daripada wudunya, memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya, maka daripada wudhu yang dia lakukan tersebut keluarlah daripada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Kharajat khotoyahu min jasadihi, keluarlah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh jasadnya. Hatta takhruja min tahti adhfarihi, bahkan andai itu kemudian ada di bawah kuku, maka keluarlah, lunturlah dosa-dosa tersebut. Bayangkan pemirsa, dari wudhu yang kita lakukan, kalau kemudian kita renungi apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah ini, di mana Rasulullah mengatakan siapapun yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, artinya bagian wajah dia basuh secara sempurna, ya, dari mulai tumbuhnya rambut sampai dagu, dari telinga satu ke telinga yang lainnya secara vertikal, itu kemudian terkena air, yang bagian tangan dia basuh menggunakan air sampai di atas siku, kemudian dia usap sebagian rambut di dalam mazhab Imam Syafi'i, dan dia basuh kaki sampai daripada atas mata kaki. Ini mengambil yang wajib-wajibnya. Orang-orang yang berwudu dan menyempurnakan wudunya semacam itu, apa kata Rasulullah? Kharajat khotoyahu min jasadihi, keluarlah dosa-dosanya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan, yang pernah dilakukan oleh anggota tubuhnya. Kharajat khotoyahu min jasadihi, maka dengan dia berwudu tersebut keluar dosa dan kesalahan dari jasadnya, hatta takhruja min tahti adhfarihi, sangat begitu detailnya, sampai apa yang ada di bawah kuku pun ini keluar. Hadis berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi dari hadis tersebut dipahami bahwa annal wudu'a yathurul insan minal khotoya wa yunadhifu jawarihahu wahidatan. Kita ulangi, annal wudu'a yutahhirul insan minal khotoya wa yunadhifu jawarihahu wahidatan. Dari hadis Nabi tadi, man tawaddu'a wa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfari, difahami bahwa wudu itu
menyucikan seorang manusia. Wudu itu mensucikan manusia daripada kesalahan-kesalahan yang dia pernah lakukan. Mungkin tidak sadar kita selama 24 jam dari anggota tubuh kita, entah dari anggota yang ada di wajah, yang ada di tangan, kaki kita langkahkan untuk hal apa, kita tidak sadar mungkin. Tapi dengan kita kemudian melangkahkan kaki kita, kemudian berwudu, kita basuh wajah kita dengan air, kita niatkan wudu, basuh wajah, basuh kedua tangan, usap sebagian rambut yang ada di kepala, kemudian basuh kaki kita. Ini mengandung daripada, ini adalah upaya daripada menghapus, melunturkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh jasad tersebut. Atas dasar apa? Kenapa kita mengatakan begitu? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam yang direkam dalam kitab Shahihul Muslim, dikatakan man tawaddu'a wa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi. Maka keluarlah kesalahan-kesalahannya, lunturlah dosa-dosanya dari jasad tersebut, hatta takhruja min tahti adfarihi. Maka wudu bisa mensucikan seorang manusia. Artinya semakin dia sering berwudu, semakin dia basahi wajahnya dengan wudu, maka semakin suci, semakin bersihlah orang tersebut. Wa yunadzifu jawarihahu wahidatan fa kullama ghassala jarihahu kharajat minhal khotoya allati iktarafatha. Ketika dia membasuh wajah, maka keluarlah dosa yang pernah dilakukan apapun yang ada di wajah ini. Mulai dari matanya memandang apa, daripada mulutnya pernah berbicara apa. Kemudian tangan dia basuh di dalam wudu tersebut, maka kharajat minha al-khotoya. Kesalahan-kesalahan itu, dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh tangannya ini keluar. Artinya luntur. Kharajat minhal khotoya lati iktarafatha. Dengan kita memahami satu hadis Nabi Muhammad SAW, motivasi tentang berwudu ini, kita sangat memahami bahwa di dalam berwudu ini, akhirnya kita lebih bisa menjiwai, melaksanakan wudu. Oh, ternyata wudu ini tidak hanya kemudian kita memandang kalau kita mau sholat berwudu dulu. Tidak sebatas itu saja. Kita memahami selebihnya ada annal wudu yutahhirul insan minal khotoya. Bahwa wudu mensucikan seorang manusia daripada kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Kemudian berdasarkan apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddu al-'abdu al-muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'i aw ma'a akhiril qatril ma'. Sepenggal dari hadis Nabi yang direkam dalam kitab Shahihul Muslim, Rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, kalau seorang hamba ini berwudu, idza tawaddu al-'abdu al-muslim awil mu'min, seorang hamba berwudu, kata Rasulullah, ini hadis disampaikan oleh oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika seorang hamba ini berwudu, kemudian dia basuh wajahnya, basuh wajahnya, maka kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi, maka keluar daripada wajahnya setiap dosa, setiap kesalahan, nadhara ilaiha bi'ainihi, yang mungkin dilakukan anggota wajahnya, nadhara ilaiha, mungkin dengan kedua matanya, ma'al ma' au ma'a akhiri qatrin ma', dengan menetesnya air, maka ketahuilah menetes pula dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh anggota yang ada di wajah kita. Dengan menetesnya air tersebut, lunturlah dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh anggota yang ada di wajah kita. Luar biasa. Ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berwudu, dia melakukan suatu upaya untuk mensucikan dirinya sendiri. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin. Dilanjutkan lagi hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an,
Ketika seorang hamba ini membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin, maka keluarlah daripada kedua tangannya setiap kesalahan. Kana batashatha yadahu, keluarlah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya. Ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma', dengan menetesnya air wudu dari tangannya itu, ya, fahamilah bahwa menetes pula dosa yang pernah dilakukan oleh kedua tangan tersebut. Maka fahamilah bahwa dengan menetes air bekas wudu, kita membasuh kedua tangan kita, lunturlah daripada dosa yang pernah dilakukan oleh tangan itu. Fa idza ghassala rijlaihi, kalau kemudian seorang hamba itu membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu, dia membasuh kedua kakinya sampai mata kaki, dia basuh kakinya itu, maka keluarlah, kharajat, keluar, kullu khati'atin, setiap kesalahan, masyatha rijlahu, yang mungkin ini adalah dosa kakinya, yang mungkin dia tidak sadar kakinya ini melangkah kepada sesuatu yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia berwudu, dia basuh kedua kakinya itu, maka kharajat kullu khati'atin masyatha, keluarlah setiap kesalahan yang pernah dilakukan oleh kedua kakinya. Ma'a akhiri qatril ma', hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sehingga kemudian selesai dia berwudu, keluarlah, lahirlah lagi seorang manusia yang bersih, naqiyan minadz-dzunubi, daripada dosa. Kita kembali lagi di Lensa Kolbu. Kita melanjutkan perihal syaraful wudu wa fadluhu, kemuliaan berwudu dan keutamaannya. Di pembahasan pertama, segmen pertama, kita membahas bahwa wudu ini yutahhirul insan minal khotoya, bahwa wudu ini mensucikan seorang manusia daripada kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Berdasarkan hadis tadi yang pertama, man tawaddo'a wa ahsanal wudu kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Hadis kedua tadi, apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, mengatakan apabila seorang hamba ini berwudu, maka faghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin, dia basuh wajahnya, maka keluarlah dosa yang pernah dilakukan oleh anggota di wajahnya. Fa idza ghassala yadayhi, kalau dia basuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin, maka keluarlah setiap kesalahan daripada kedua tangannya. Dia basuh rijlaihi, kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu, maka keluarlah setiap kesalahan yang dilakukan oleh kedua kakinya. Wa fi riwayah, sekarang berdasarkan hadis yang ketiga, riwayat dari sahabat Amr bin Abasah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Rasulullah, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayumabmidu wa yastanshiku fayantathiru illa jarat khotoya wajhihi wa fihi wa khayashimihi thumma idza ghassala wajhahu kama amarallahu illa jarat khotoya wajhihi min atrafi lahyaihi ma'al ma'. Ini hadis kurang lebih saling mendukung satu sama lain. Tidak berbeda dengan hadis yang pertama yang telah kita sampaikan tadi, di mana Rasulullah mengatakan ma minkum rajulun, seorang laki-laki yuqarribu wudu'ahu, artinya ini juga mencakup siapapun, yuqarribu wudu'ahu fayumadmidu, dia berkumur-kumur, dia berwudu, dia berkumur-kumur, dia menghirup air ke dalam hidungnya, istinsyak dalam istilahnya, kemudian dia buang.
maka illa jarat khotoya wajihi, itu kesalahan-kesalahan yang ada di wajahnya, maka mengalirlah illa jarat khotoya wajihi, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh wajahnya mengalir. Wa fihi wa khoyashimihi. Tsumma idza ghassala wajhahu, begitu juga dia basuh wajahnya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketentuan berwudu kita, maka illa jarat khotoya wajihi, mengalirlah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang ada di wajahnya, min atrafi lahyaihi ma'al ma', sertaan dengan air wudunya, menetes air wudunya, maka menetes pula dosa-dosa dari anggota tubuhnya yang terkena daripada basuhan air wudu tersebut. Itu adalah kemuliaan dan keutamaan berwudu yang pertama. Annal wudu yutahhirul insan minal khotoya wa yunadzifu jawarihahu wahidatan. Bahwa wudu mensucikan seorang manusia daripada dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Wa min dzalika, kemudian yang kedua, keutamaan kemuliaan berwudu lagi adalah annal wudu 'alal makarih yarfa'u darajat. Pemirsa, berwudu yang kita lakukan, wudu yang kita lakukan itu yarfa'ud darajat, bisa meninggikan, meluhurkan, memuliakan derajat seorang manusia. Atas dasar apa mengatakan begitu? Atas dasar hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Rasulullah, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'ud darajat. Rasulullah ngetes kepada para sahabatnya, nanya kepada para sahabatnya, ala adullukum, tidakkah aku pernah memberikan petunjuk, ngasih tahu kepada kalian terhadap sesuatu alama yamhullahu bihil khotoya, yang mana dengan suatu ibadah itu, dengan suatu upaya tersebut, dengan sesuatu tersebut, maka Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Yamhullahu bihil khotoya, Allah menghapus, melebur daripada kesalahan-kesalahan. Wa yarfa'u darajat, dan Allah meninggikan derajat. Tadi kita katakan kemuliaan, keutamaan berwudu yang kedua adalah annal wudu al makarih yarfa'u darajat. Berwudu itu dapat meninggikan derajat seorang manusia. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, mengatakan Rasulullah bersabda, ala adulukum ala ma yamhullahu bil khotoya. Kata Rasulullah, tidakkah aku pernah memberikan petunjuk kepada kalian tentang sesuatu yang mana dengan sesuatu itu Allah menghapuskan, melebur daripada dosa-dosa. Dan ini garis bawahnya, wa yarfa'ud darajat, Allah meninggikan derajat seseorang. Dijawab oleh para sahabat, qalu, kata para sahabat, bala, ya wahai Rasulullah. Qala, kata Rasulullah, isbaghul wudu al makarih, menyempurnakan wudu alal makarih, menyempurnakan basuhan wudu kita, menyempurnakan basuhan wudu kita. Ini adalah salah satu yang dapat menyebabkan terleburnya, terhapusnya dosa-dosa kita dan terangkatnya derajat. Wa kathratul khoto', kemudian dilanjutkan lagi, wa kathratul khoto' ilal masajidi, banyaknya melangkah ke masjid. Ini juga amalan yang dapat meninggikan seorang hamba, yang dapat meninggikan derajat seorang hamba. Wantidarus shalah ba'da shalah, menunggu satu sholat setelah sholat yang lain. Menunggu sholat duhur, menunggu sholat asar, ya, setelah melaksanakan sholat duhur, oh saya menunggu sholat asar. Setelah melaksanakan sholat asar, oh saya menunggu sholat maghrib. Jadi wantidaru sholah ba'da sholah, menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Fadzalikumur ribat, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Bahwa yang kedua ini dapat kita pahami, anal wudu yarfa'ud darajat. Orang yang ingin dosanya, orang yang ingin dirinya menjadi suci,
ya daripada dosa dan menjadi bersih, berwudu. Orang yang ingin derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'u darajat, yang ingin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, berwudu. Ala makarihi yarfa'u darajat. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, bahwa wudu yang pertama menjelaskan bahwa wudu dapat menghapus, dapat menyucikan seorang manusia. Yang kedua ini, wudu dapat meninggikan derajat seorang manusia. Kata Rasulullah, isbaghul wudu al makari, menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kita sempurnakan wudu kita. Wa kathratul khata' ilal masajid, banyaknya langkah kaki kita menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya langkah kaki kita menuju ke masjid adalah salah satu amalan yang meninggikan derajat. Wantidaru sholah ba'da sholah, menanti sholat setelah kita melaksanakan sholat. Ini dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim menyebutkan 3 amalan yang menjadi poin kita, kontes kita pada saat ini. Pembahasan kali ini kita adalah membahas tentang berwudu. Jelas yang disampaikan oleh Rasulullah, isbaghul wudu 'alal makarih wa kathratul khata' ilal masajid wa intidaru shalah ba'da shalah. Ini adalah apa isi dari ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'ud darajat. Inilah yang ditanyakan oleh Rasulullah. Tidakkah telah kasih tahu kepada kalian sesuatu yang dapat menghapus kesalahan-kesalahan, dapat menghapus dosa-dosa, dan dapat meninggikan derajat seorang manusia? Di mana para sahabat, wa bala ya Rasulullah, dijawab Rasulullah, isbaghul wudu al makari. Ingat, yang pertama, menyempurnakan wudu dalam kondisi yang mungkin tidak menyenangkan. Wa kathratul khata' ilal masajid, ya, sering kita menuju ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah setiap 5 waktu katakan, atau setiap kita langkahkan kaki kita untuk menuju masjid. Kathratul khata' ilal masajid, semakin banyak langkah kaki kita menuju masjid, maka semakin pula derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa intidaru shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah kita mengerjakan salat. Tetap kemudian kita beranggapan, oh nanti saya ini hanyalah menunggu waktu salat. Setelah melaksanakan salat zuhur, menunggu waktu salat asar. Setelah melaksanakan salat asar, menunggu waktu salat maghrib. Begitu terus. Maka di dalam hal tersebut, wantidaru shalah ba'da shalah, inilah isi daripada ma yang disampaikan oleh Rasulullah. Ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'ud darajat. Menghapuskan daripada kesalahan-kesalahan, menghapuskan dosa-dosa, dan meninggikan derajat. Pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu dengan tema Syaraful Wudu wa Fadluhu, kemuliaan berwudu dan keutamaannya. Di segmen pertama kita bahas bahwa wudu yutahhirul insan minal khotoya. Di segmen pertama kita bahas bahwa wudu ini mensucikan seorang manusia daripada kesalahan-kesalahan. Artinya dosa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya dengan dia berwudu, maka kharajat minhal khotoya allati iqtarafatha, maka dengan berwudu itu keluarlah, lunturlah, rontoklah daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan. Yang kedua, kita membahas, kita katakan bahwa annal wudu ala makarih yarfa'ud darajat, bahwa berwudu ini meninggikan derajat seorang hamba. Yarfa'ud darajat, meninggikan derajat seorang hamba. Sebagaimana kata Rasulullah, bertanya kepada para sahabatnya, ngetes kepada para sahabat, wahai para sahabatku, tidakkah aku pernah memberitahu kepada kalian sesuatu yang dapat menghapus dosa-dosa
dan meninggikan derajat. Dijawab oleh para sahabat, bala, kata Rasulullah, yang dapat meninggikan derajat seorang hamba salah satunya adalah al-wudu ala makari, kathratul khoto ilal masajid, wantidoru sholah ba'da sholah. Artinya berwudu dapat meninggikan, meluhurkan, memuliakan derajat seorang hamba. Yang ketiga, keutamaan kemuliaan berwudu lagi yang ketiga adalah inna syahadah ba'dal wudu sababun. Inna syahadah ba'dal wudu sababu dukhulil jannah. Kesaksian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu loh, syahadahnya itu, kesaksiannya setelah berwudu. Ini merupakan sebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia melaksanakan wudu, ya, wudu sudah selesai, kan ada doanya setelah berwudu. Itu yang kemudian yang dikatakan inna syahadah, syahadah atau kesaksian. Karena an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu, siapa yang berwudu kemudian dia memperbaiki wudunya, benar di dalam wudunya tuh dia benar, tsumma qala, kemudian dia membaca berdoa setelah wudu itu, yang biasanya orang kalau setelah wudu ya dia akan menghadap ke kiblat, kemudian dia tengadahkan kedua tangannya, yang dia baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang dimaksud dengan syahadah. Setelah berwudu tadi, selesai dia berwudu dengan penuh kesadaran, dengan penuh pengertian bahwa wudu yang saya lakukan ini tidak hanya sekedar kalau saya mau sholat wudu biar sah sholatnya, tidak. Tapi dia sadar betul bahwa wudu yang saya lakukan ini karena tadi sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar, anggota tubuh saya banyak melakukan dosa. Selama itu mungkin sadar tidak sadar banyak melakukan dosa. Dengan saya berwudu ini adalah supaya kemudian dosa saya ini hilang, dosa saya ini luntur. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, maka khoroja, keluarlah dosa, kullu khoti'ah, setiap kesalahan. Keluarnya itu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma', dengan menetesnya air wudu tadi, menetes pula dosa kita. Dengan kita basuh wajah kita, menetes itu air wudu ke bawah, maka menetes pula dosa. Mungkin dosa yang ada di mata, mungkin dosa yang ada di mulut, dan seterusnya. Setelah dia menyelesaikan wudu tersebut, dia membaca doa. Dia menghadap ke kiblat, dia tengadahkan kedua tangannya, kemudian dia membaca syahadah, artinya kesaksian. Isinya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi, kalau artinya begini, artinya kalau kita berdoa biasanya kita baca bahasa Arabnya saja, yang kadang kemudian kita kurang mengerti apa sih arti daripada doa yang kita baca itu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kesaksian syahadah yang dia baca ini artinya adalah saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah, tidak ada yang menyekutuai Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud syahadah. Nah, syahadah ini yang dilakukan, yang dia baca ba'dal wudu, sababu dukhulil jannah, merupakan salah satu sebab masuknya ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa mudah umat Nabi Muhammad SAW. Banyak, ini adalah salah satu kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Amalannya sedikit, tapi pahalanya besar. Amalannya mungkin kecil, tapi mengandung ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya luar biasa, fadilahnya agung, banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ini, dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia lanjutkan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Ya Allah,
Allahumma ya Allah, ij'alni minat tawabin. Jadikanlah hamba-Mu ini daripada orang-orang yang diterima taubatnya. Minat tawabin. Jadikanlah hamba ini daripada orang-orang yang diterima taubatnya. Orang-orang yang mau bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah hamba-Mu ini daripada golongan orang-orang yang senantiasa bersuci. Kemudian orang yang setelah dia berwudu, dia tengadahkan kedua tangannya, dia menghadap ke kiblat dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh pengertian, dengan penuh ilmu dari setiap yang dia lakukan tadi, penuh dengan pengetahuan mulai dari setiap wudu tadi, yang hadis yang telah kita sampaikan di awal. Orang kalau berwudu dia basuh wajah begini, dia basuh kedua tangan, maka kharaja kullu khoti'atin min yadaihi, dan seterusnya itu. Kemudian dia baca doa ini, maka futihat lahu abwabul jannah. Setelah dia berwudu, kemudian dia baca syahadah ini tadi, yang tidak begitu panjang doa ini, maka futihat lahu abwabul jannah. Dibukakan bagi dirinya pintu-pintu surga atsamaniyatu, yang ada 8, yadkhuluha min ayyiha syaa, yang mana orang tersebut boleh saja dia masuk dari pintu mana yang dia kehendaki. Maka pemirsa, betapa mudahnya. Ini adalah amalan yang sangat rugi kalau kemudian ditinggalkan begitu saja. Dengan ilmu yang kita peroleh, dengan ilmu yang kita ketahui, bahwa berdoa setelah kita berwudu ini adalah salah satu sebab dukhulul jannah. Maka kita hafalkan, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini tergolong daripada orang-orang yang diterima taubatnya, tergolong daripada orang-orang yang bertaubat kepadamu ya Allah. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah hamba-Mu ini daripada orang-orang yang mau bersuci. Dengan dia berwudu tadi dikatakan annal wudu yutahhirul insan. Berarti kalau dia berdoa waj'alni minal mutatahhirin, boleh jadi artinya adalah ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini adalah orang-orang yang gemar untuk berwudu. Di mana dikatakan dalam keterangan yang lain, al wudu nurun ala nur. Tajdidul wudu, dia jangankan yang sudah batal. Misal dia masih dalam kondisi suci, belum batal, dia belum ada ke kamar mandi, belum ada keluar angin dan seterusnya, dia berwudu lagi. Tajdidul wudu artinya memperbarui wudunya, dikatakan nurun ala nur, ada cahaya di atas cahaya. Luar biasa keutamaan, fadilah, syaraf, kemuliaan daripada berwudu ini. Apalagi kalau kemudian dia setelah dari kamar mandi, dia keluar angin, maka hal semacam ini mestinya kemudian dia selesaikan dengan melaksanakan wudu, karena dia tahu secara ilmunya tadi. Dikatakan pertama, wudu mensucikan, yutahhirul insan minal khotoya, mensucikan seorang manusia dari kesalahan. Dikatakan yang kedua, anal wudu ala makan yarfa'u darajat, wudu meninggikan darajat. Yang ketiga, anna syahadata ba'dal wudu, kesaksian setelah berwudu adalah sababu dukhulil jannah, adalah sebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mengatakan Rasulullah begini, kata Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah itu berbicara atas dasar hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dikatakan oleh Rasulullah adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun, kecuali itu adalah wahyu yuha, yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Rasulullah, man tawaddu'a, siapapun yang mau berwudu, fa ahsana wudu'ahu, kemudian dia perbaiki wudunya, dia bagusi, dia sempurnakan, dia selesaikan, tuntaskan wudunya. Tsumaqala, setelah selesai berwudu, dia tengadahkan kedua tangannya, dia menghadap ke kiblat, kemudian dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa yang dia akan peroleh?
futihat lahu abwabul jannah atsamaniyah, dibukakanlah pintu surga yang 8, yadkhuluha min ayyiha syaa, terserah dia mau masuk dari pintu yang mana. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, bisa menambah daripada ilmu kita. Semakin taat kita, semakin kita tambah ilmu di dalam setiap ritual ibadah yang kita lakukan. Jangan lupa saksikan terus Lensa Kolbu setiap hari Kamis jam 8 malam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.